Assalamualaikum warahmatullahi Oh wabarakatuh iya, dan biar nggak usah selamat. di record, siapa nggak usah di record. Oh, Iya, karena bukan bagian pembacaan, nggak usah di record. iya ya. Saya lanjut Pak Kabin. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat bergabung ya untuk menerima penyampaian terkait persiapan PKP yang Bapak Ibu akan ikuti. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Kepala Bidang PKMF, Bapak Muhammad Fadli, SH, untuk menyampaikan terkait persiapan PKP. Silakan, Pak Kabin. Baik, ya, oke, baik Bu Marni. Tunggu sebentar. Oke, baik Bu Marni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua, teman-teman eh, calon peserta PKP Angkatan 11 atau Reformer pengawas. Jadi mohon maaf pertama hari ini sebenarnya sudah bagian libur, tapi ini saya anggap menjadi penting karena memang hal ini juga kami lakukan sebelum-sebelumnya pada pelatihan-pelatihan PKA maupun PKP. Oke, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini siang hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan untuk bertemu di sini di ruang Zoom dalam rangka persiapan mengikuti eh, pelatihan kepemimpinan pengawas tahun 2024 atau sekarang ini angkatan 17. Nah, jadi saya tidak usah terlalu formal kita karena ini sifatnya sebenarnya persiapan saja atau kita cerita sebelum mengikuti pelatihan. Jadi beberapa hal yang melatar belakangi misalnya kita kenapa kita perlu melakukan persiapan karena nanti saat pelatihan ini sangat apa ya, waktu waktu belajar, waktu untuk membuat tugas itu sangat padat. Ada tiga tahapan nanti teman-teman. Ada yang kita mulai dengan self learning atau belajar mandiri itu lewat LMS. Nanti itu dijelaskan oleh nanti teman-teman PIC juga. Ini cuma pengantar saja. Setelah itu ada teman-teman masuk di Zoom belajar. Lalu masuk di kelas di asrama klasikal. Tapi itu nanti tahapan-tahapan itu akan dijelaskan. Nah, tapi yang menjadi persiapan adalah apa saja yang harus disiapkan dari teman-teman untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, yang paling berdasarkan evaluasi sebelum-sebelumnya bahwa eh, karena tiga hal yang ingin dibangun dalam dalam mengikuti pelatihan ini adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, serta sosial kultural. Sosial kultural juga nanti manajerial ini lebih kepada perilaku-perilaku teman-teman. Bagaimana perilaku sesuai dengan keinginan dari desain LAN untuk teman-teman pejabat pelaksana, pejabat pengawas. Nah, di saat di lain hal adalah kompetensi teknis yang akan dibangun adalah bagaimana teman-teman akan menulis sebuah hasil, menulis sebuah karya, tulis atau disebut dengan aksi perubahan yang berhubungan dengan tusinya. Tapi ini sudah lumrah didengar biasanya. Tapi yang menjadi mungkin informasi bahwa dalam pelatihan ini tidak lagi ada diajarkan ke teman-teman bagaimana misalnya menggali isu. Jadi teman-teman kepemimpinan
itu sudah dianggap mengetahui isunya, permasalahan. Tetapi dalam perjalanannya, kemarin-kemarin itu masih ada yang ketika pelaksanaan masih, saya punya apa, saya punya anu ini, gitu. Nah ini nanti akan betul-betul apa ya, membebani teman-teman semua. Karena pada saat pelatihan ini materinya masuk dari pagi sampai sore, lalu ada tugas terus menerus, itu sangat betul-betul apa ya? Saya boleh bilang mungkin ditempa. Nah, kayak di self learning itu teman-teman, di self learning, Komio ini nanti sambil bekerja belajar. Jadi masuk di LMS-nya LAN, masuk di LMS itu LAN, jadi Komio tidak dibebas tugaskan. Jadi belajar, buka LMS LAN, ada modulnya Komio download, Komio baca, lalu membuat tugas-tugas dan membuat review. Dan ada juga nanti kuis, tapi itu nanti teknis. Tapi yang menjadi diskusi, menjadi persiapan kita hari ini adalah bagaimana teman-teman sudah mulai mempersiapkan isu-isu atau mengetahui isu-isu permasalahan yang ada di institusinya. Oke, saya sedikit, saya slide sedikit ya. Nah, kita cerita saja karena ini sebenarnya juga tidak bagian dari sebuah apa tahapan di pelatihan, tapi ini menjadi inisiatif kami saja selaku apa penyelenggara, karena ini termasuk hal yang jadi persiapan itu menjadi sangat penting ketika akan mengikuti pelatihan. Nah ini teman-teman pelatihan pengawas sedikit. Umar nih sudah kelihatan. Siap, siap Sudah kelihatan kelihatan. Pak. Nah, oke, ini pelatihan pengawas sedikit saja. Nanti juga di overview kita bawa, tapi ini hanya untuk persiapan saja, teman-teman. Jadi ini adalah tujuan dari pelatihan ini, mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia sebagai RB kita. Jadi teman-teman dibutuhkan sosok pejabat struktural yang memiliki kompetensi kepemimpinan pengawas, kerja adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat. Lalu ini ada kompetensi yang ingin dicapai, memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan untuk pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai standar operasional prosedur. Ini sudah sering dilakukan juga. Lalu sasarannya adalah peserta memiliki karakter kepemimpinan servant leadership dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Lalu ini adalah karakter yang diinginkan tadi servant leadership. Nah, pertama mendengarkan, yang kedua itu empati, yang ketiga penyembuhan, yang keempat kesadaran, persuasi, konseptualisasi, kejelian, keterbukaan, komitmen untuk pertumbuhan pembangunan komunitas. Ini cuma sebagai pengantar saja, nanti dalam pelatihan ini yang nanti akan dibentuk, yang ingin terbentuk untuk teman-teman pengawas. Nah, ini yang tadi sedikit yang mungkin saya lebih kepada persiapan aksi perubahan teman-teman. LAN sudah mengarahkan eh, untuk aksi perubahan itu dalam RB tematik berdampak. Artinya dia bisa berdampak terhadap pelaku. Ini yang LAN dorong untuk yang didorong oleh sebenarnya Kementerian RB, lalu LAN, bagaimana aksi dari LAN, capaian LAN itu adalah dengan dilaksanakan pada pelatihan kepemimpinan. Ini juga dilaksanakan untuk kepemimpinan apa? Kepemimpinan administrator eselon 3 dan juga teman-teman nanti yang pengawas. Nah, di sini ada satu pengentasan kemiskinan. Jadi nanti kalau bahwa aksi-aksi perubahannya bisa mengarah ke hal ini. Yang kedua ada peningkatan investasi. Yang ketiga adalah digitalisasi pelayanan. Yang empat adalah percepatan prioritas aktual Presiden yang berisi peningkatan belanja produk dalam negeri, pengendalian laju inflasi. Sedikit tentang arahan LAN ini, teman-teman. Jadi arahan LAN ini tidak mesti
Karena ada pasti jabatan sekarang jabatan yang tidak, ini kan sangat teknis ini. Nah, tapi ada jabatan-jabatan yang bersifat penunjang dan tidak terlalu teknis. Itu tidak masalah. Jadi ini arahan LAN bahwa diharapkan seperti ini. Tapi ada yang memang penunjang. Misalnya orang teman-teman di sekretariat. Sekretariat dia tidak langsung teknis, tapi apakah nanti aksi perubahannya juga bisa menunjang kinerja-kinerja dari hal ini. Itu bisa diarahkan ke sana. Atau ada irisan-irisan untuk kegiatan diharapkan terhadap reformasi birokrasi berdampak. Nah, selanjutnya, nah ini persiapan yang kami sampaikan tadi ini bahwa teman-teman itu sudah harus mempunyai hari ini belum mengikuti karena nanti saya lihat ini jadwalnya tanggal 13. 13 itu 13 itu sudah apa? Sudah mulai masuk Bu Madi tanggal 13 Bu Madinya sudah mulai self learning-nya. Eh, di diundur Pak tanggal 17 Pak. Oke. Kemarin saya Hmm. hubungi Bu Emi kan saya jadwal tanggal 13, tapi saya bilang 13 ini kan 15 masih cuti. Tidak mungkin Iya, di antaranya. Ya, oke. iya Jadi tanggal tanggal 17 Pak 17. Kabit. Iya. Ya, 17. Nah, sebelum tanggal 17, teman-teman kan tanggal 17 nanti ini begini skenario pembelajaran. Omio bekerja di kantor dengan beban kerja kantor, ya kan? Pak Eka. Jadi apalagi Pak Eka ini, ada urusan Siap, organisasi, siap. urusan umum, urusan administrasi kepegawaian, tiba-tiba ada lagi disiplin pegawai ini. ah. Nah, sambil belajar ini di self learning Komio tidak bebas tugaskan, tapi Komio juga harus membaca modul-modul yang di LMS, lalu membuat sebuah review. Nah, kalau pada saat bekerja kita bekerja misalnya hanya fokus pada pelatihan, kita bisa fokus. Tapi kalau lagi dari kantor juga ada kerjaan kan ini kan betul-betul sangat ini, sangat boleh saya bilang memang kredit dan kemarin seperti itu. Nah, ini hal yang kita ingin siapkan ke teman-teman karena sudah seperti saya sampaikan tadi tidak diajarkan lagi komyu bagaimana mencari 3 isu permasalahan. Dianggap komyu sudah tahu. Oke? Nah, jadi mulai hari ini yang kita mulai cita-cita hari ini aja mulai sudah bisa melihat-lihat apa isu permasalahan saya. Nah, persiapan ini yang kami harapkan sudah mulai dipegang oleh teman-teman, walaupun memang mau lebaran. Gitu. Nah, tapi yakinlah teman-teman tujuan hari ini adalah komyu supaya nyaman komyu itu latihan. Oke? Karena komyu tidak siapkan sekarang, ini pasti nanti harus komyu harus ada. Kalau hari H pada saat sudah mulai self learning ditambah belajar di kantor, tambah mencari ini, lagi bersiap-siap fokus-fokus, data lagi staf, dipanggil sekretaris. Pak, ditanya Pak Kaban, bagaimana anu sana sudah bagaimana kerjaan ini? Nah, jadi ini 3 yang menjadi sebenarnya menjadi poin dari kita hari ini, yaitu sudah menyiapkan 3 isu permasalahan dan 3 isu permasalahan ini nantinya satu nanti yang Komio angkat, Komio punya concern untuk menjadi aksi perubahan. Oke? Yang kedua, Komio sudah mulai ada pegang dokumen restra. Jadi sudah harus kalau saya kemarin itu buat folder untuk folder mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Lalu taruh dalamnya sudah. Taruh dokumen restra, taruh indikator kinerja utama. Lalu sudah mulai Komio melihat-lihat membentuk tim kreatif. Jadi ini seperti kasih teman yang diajak diskusi. Nanti ini akan dibutuhkan ke depan. Jadi cari teman-teman yang nomor satu teman-teman jabatan fungsional di kantor. Lalu ada jabatan pelaksana, staff yang diajak diskusi. Oh, tentang ini bagaimana apa yang akan kita bangun, yang akan kita perbaiki dari kinerja di tusi kita. Lalu cari satu teman-teman IT, oke?
supaya tidak kelabakan nanti kapan Komioba upload upload tugas ini itu sudah ada semua. Oke, yang terakhir ini keempat, siapkan nutrisi vitamin. Kalau Eka tidak susah karena metodenya orang kesehatan orkes. Tapi kalau kami ini tidak, kami ini orang pendidikan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman eh, apa calon peserta ini nanti yang Komio harus siapkan. Sudah mulai hari ini pikir-pikir memang baca-baca. Karena kalau nanti Komio mulai baca-baca nanti mau itu pelatihan, tak mau lingkar Komio. Ini pengalaman, ini memang artinya pengalaman kita ketika begitu ada yang sudah gitu. Karena Anda bayangkan begini, selesai masuk jam setengah delapan, materi-materi tugas dikumpul atas teman-teman jam 12. Kan? Ya memang LAN mendesain seperti itu, mendesain bahwa eh, apa tadi karena memang diarahkan kepada birokrasi kelas dunia. Jadi memang eh, standar-standar pelatihan sudah semakin dikasih dinaikkan. Bukan standar untuk pengajaran lagi, tapi sudah standar sudah kapan teman-temannya. Ini nanti sudah mulai komio mulai ini terus tulis lain nanti kalau ada waktu mulai kalau sudah punya 3 isu nanti coba-coba ke sekretaris atau ke kabitnya Pak ini apa yang kita ini boleh juga anu ke Pak Kabit kan ke sekretaris apa ini ada saya 3 isu ini Pak yang saya mau ini saya mau ikut pelatihan. Oke, so, ada yang siapkan ini semua. Test off screen ya, nanti saya kirim di grup ini. Nah, oke, itu saja yang jadi apa persiapan cita-cita kita di sini di apa pada siang hari ini. Karena ini nanti kesiapan teman-teman saya berharap karena ada begini eh, yang sebelum-sebelumnya itu ada yang masih misalnya ketika membuat aksi perubahan ternyata aduh Pak masih minta cari bantuan. Kalau membuat aksi perubahan ada konselor karena diperbolehkan itu. Misalnya ada karena sudah punya kepala bidang, ada staf, ada tim. Karena memang manajerial ini, Komi bagaimana Komi bisa bekerja kolaboratif dengan vertikal, misalnya bagaimana arahan dari pimpinan dan juga dari teman-teman horizontal. Nah ini cara-cara kerjanya yang ingin dibentuk. Nah kalau pembentukan karakteristik itu nanti tadi seperti yang saya sampaikan servant leader itu karakternya ada. Bagaimana mau mendengarkan itu nanti itu. Tapi hasil dari karakter itu ada kompetensi teknis, kompetensi perubahan. Nah, kita santai saja. Mungkin ada yang ingin, kalau ada yang ingin disampaikan diskusi, kita diskusi. Eh, mungkin saya pertanyaan sederhana gini. Apakah teman-teman semua sudah punya 3 isu permasalahan institusinya? Oke. Ini sambil hari ini kita juga saling baku-bakuan saja, apa namanya dengan teman-teman lain. CC hello kayak di sini. Kalau saya beberapa teman yang ini Pak, ada baik Pak, bikin organisasi Pak. Yes. Nah kalau organisasi ini banyak itu kan banyak kali. RB kalau RB tematik, RB-nya RB tematik dan roadmap itu bagian daripada teman-teman berorganisasi. Pak Husen, Pak ini nanam saya ini Pak Husen. Pak Husen, ya. Nanti sudah boleh Komio mulai cari-cari apa contoh aksi perubahan kan? Nanti coba baca-baca, coba lihat-lihat seperti ini. Sudah ada yang mulai mempersiapkan, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita cerita-cerita langsung saja. Tidak usah terlalu formal. Ada yang mau tanyakan mengenai persiapan ini? Kalau vitamin itu memang harus kami siapkan vitamin.
Karena pagi sampai sore, malam, belum tidur bikin tugas, besok paginya lagi begini itu. Jadi ya Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Pak God. Ya, Eh, ada pertanyaan sedikit dari saya, ya, Pak Kabit. Itu terkait dengan tiga isu strategis yang nantinya kita akan apa? Kita akan membuat dalam aksi perubahan. Yang saya tangkap tadi, yang pertama itu terkait dengan eh, boleh tingkat dikuatkan sedikit suaranya Pak. kemiskinan ya, Boleh dikasih. penurunan Ya, stunting ya. ya, Eh, saya dengar tadi ada isu juga terkait dengan stunting ya, boleh yang Pak. nantinya dia akan dijadikan aksi perubahan kita kan. Nah, Ya, sementara isu yang ini sama pemerintah daerah itu kan ada tiga. Yang pertama itu stunting betul, kemudian yang kedua itu pendidikan atau vokasi, dan yang ketiga itu penurunan derajat kemiskinan. ya, Apakah tiga itu masuk dalam apa namanya bisa bisa kita jadikan sebagai proyek proyek perubahan kita. Nah, itu yang pertama, ya kan? ya, Yang stunting, pendidikan, vokasi, kemudian kemiskinan tadi. yes, Itu tiga isu sultan kan. Uh, ya, Pertanyaan saya yang kedua, ini terkait dengan tusi. Khusus di sekretariat yang kami tangani itu kan urusan penunjang, urusan pemerintahan bidang penunjang itu tidak masuk, kita tidak berbicara hal-hal yang teknis seperti staffing yes, tadi, itu tidak masuk di dalam tugas dan pokok tugas fungsi kami, Pak. Di luar itu, karena eh, eh, itu sudah teknis dan itu urusan di OPD terkait hmm, ya. benar, Eh, Kayak dinas kesehatan yang terkait dengan stunting, kemudian dinas pendidikan terkait dengan vokasi, dinas sosial ya. dan lain dan seterusnya. Eh, Bagaimana nantinya? Laporan pelaksanaan. Halo, Ya, silakan. jelas ya Pak? Iya. Eh, di situ kalau beranjak dari TUSI, sepertinya kami nanti yang terkait dengan urusan pemerintahan penunjang yang ada di sekretariat itu Ya, akan kesulitan untuk mencari bahan dan data yang harus kami siapkan. ya, Karena sudah dipatron bahwa untuk perubahan apa untuk membuat proyek perubahan sudah dipatron isu-isu tadi, mulai dari stunting dengan itu nanti ya. akan menjadi kendala buat kami nanti di situ Pak. Ya mohon penjelasan dari Pak Kadit terkait dengan yang saya ini tadi Pak. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ini ya, Amir, dari Biro Amir. Organisasi. Iya, siap. Iya. Nah, eh, memang LAN ketika didorong mulai RB tematik dari Menpan, LAN itu apa respon terhadap itu dalam dia menuju aksi perubahan. Tetapi tidak menjadi keharusan bahwa harus itu karena memang bersifat teknis. Saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang tidak bersifat teknis penunjang, silakan eh, sesuai dengan tusinya. Silakan sesuai dengan tusinya. Tapi ada teman-teman misalnya yang di bidang misalnya sekretariat sekretariat di perencanaan dia mampu menghubungkan walaupun sebenarnya itu berdampak langsung tapi dia bisa terhubungan ketika memperbaiki kinerja perencanaan itu juga ternyata memperbaiki hal-hal dari diarahkan kepada misalnya pengentasan kemiskinan itu bagian daripada perusahaan saja silakan tapi tidak harus harus kepada yang hal tadi memang itu sangat teknis itu karena dia berdampak tapi bukan itu yang menjadi hal utama. Yang menjadi utama adalah tetap diskusi dari teman-teman. Pak Rudi ini kan ada satu PP. Kalau apalagi organisasi. Nah, tapi kalau di organisasi ternyata bisa melihat apa? Melihat suatu aksi perubahan yang
mengarah memperbaiki terhadap apa yang tadi itu digitalisasi atau SPBE kan, SPB terhadap digitalisasi terhadap ini. Nah itu juga nanti irisannya bisa dalam tulisan disebut tidak akan misalnya secara tidak langsung akan mempengaruhi perbaikan terhadap pengelolaan SPBE digitalisasi itu. Jadi jangan sampai terbebani dengan suatu yang memang tapi LAN mengarahkan begitu. Itu kita lihat. Tapi hal yang menjadi tulisan adalah aksi perubahan yang ada di institusi masing-masing. Yes, itu. Dan nanti eh, silakan saja kalau untuk menggali menggali dari tusi masing-masing itu kan teman-teman. Jadi pelatihan ini melihat bahwa semua sudah tahu ini. Tetapi kemarin ketika dalam pelatihan-pelatihan ada yang masih ada yang masih bingung. Nah, ini menjadi apa? Menjadi evaluasi kita. Oh, sebelum dari awal kita harus sudah mulai sampaikan ini, teman-teman. Karena kalau nanti sudah jalan sudah panjang. Oke, Pak, Baik, terima itu kasih saja. Pak Ya, Kamis. ya, seperti itu saja. Kalau ada yang kami bikin, tapi kalau organisasi ini kan luas. Kalau ternyata kami baca, oh ini bisa kita arahkan kepada sudah ada irisan juga mempengaruhi perbaikan terhadap digitalisasi. Misalnya ada efisiensi SPBE lebih ini ya, itu juga sangat baik dari sisi keorganisasian. Misal ya, itu. Kalau memang tusinya di situ. Iya, siap. Baik, baik, baik. Yes. Makasih, Pak. Sip. Iya. Yang pasti hari ini bahwa teman-teman itu sudah punya diharapkan sebelum mengikuti pelatihan sudah punya 3 isu. Itu dulu. Kalau boleh, saya saran itu bahwa sudah dibentuk dalam tulisan kan begini. 3 isu itu bukan cuma kami siapkan, tapi kan nanti kami mulai kalau di Rensra itu kan secara umum. Tapi biasanya turunannya ketika kami membuat latar belakang pasti ada basisnya di dalamnya pasti ada komponen regulasi aturan kan. Itu kami cari apa saja aturan-aturannya. Yang kedua pasti ada data. Biasanya kan kalau data-data di Desa kan cuma data bersifat data besar kan. Nah, ada data sekunder nanti itu juga pasti kami harus cari. Nah, di harapan saya tidak lagi pada pelatihan kami mulai baca cari. Tapi sudah sebelum sebelum pelatihan sudah kami siapkan oh ini. Misalnya nanti kalau teman-teman perbaikan terhadap ada apa? Misalnya teman saya Pak Parudin ya, misalnya Pol PP, misalnya penegakan perda. Dia mau fokus kemana? Karena yang difokuskan dalam aksi perubahan ini kan pertama cuma fokus kepada pertama dua bulan dikerjakan jangka pendek. Saya baru ini misalnya peningkatan pengawasan terhadap ini. Tentunya pasti ada regulasi pasti akan kami tulis di latar belakang apa saja regulasinya. Kan? Apa dia punya, apakah undang-undangnya, peraturan pemerintahnya seperti apa. Lalu ketika penegakan daerah apakah semua perangkat daerah maka ada semua data perangkat daerah. Lalu di mana fokusnya, lalu dibikin lagi datanya. Jadi itu kan disiapkan semua. Nah, kalau sangat baik, kalau sebelum pelatihan ya, sebelum mulai learning nanti, Omnya sudah mulai punya sebuah tulisan latar belakang. Ini maksud dan tujuan. Itu sudah artinya saya bisa hari ini saya bilang nyaman Komi nanti ikut pelatihan. Dan kedua memang nanti lebih tajam karena pelatihan ini mengarahkan kepada teman-teman semua nanti lebih menajamkan lagi area-area dari sasaran-sasaran manfaat dari aksi perubahan yang Komi mau buat. Oh ternyata dia bisa memperbaiki hal ini. Bagaimana membangun jejaring seperti apa dan itu nanti diajarkan. Itu bagian daripada pengajaran nanti diarahkan ke pemirsa. Misalnya kalau Pak Husen juga teman-teman di rumah sakit kan peningkatan pelayanan ini tentunya datanya dalam ada datanya ada data berapa pelayanan. Kalau kita di rumah sakit kan Pak Husen ada indikator lalu kan. Misalnya kalau kenapa kita angkat itu? Tentunya sudah ada indikator percepatan. Misalnya hari ini indikator yang diharapkan dari kesehatan itu 70%, saat ini masih 67 kan. Nah, berarti itu akan kita kejar. Nah, tapi kan ada data di dalamnya. Data-data itu juga pasti kami siapkan. Harapan saya sudah mulai siap-siapkan dari sekarang. Oke, ada lagi. Langsung kalau ada kita saya mohon maksudnya teman-teman ini santai-santai saja. Kalau ada, Pak, bagaimana ini? Kita saja kita. Jangan ini bukan pemberian materi.
Tapi Oke ini Kak, bagaimana terjalin Boleh tanya, Pak? harmonisasi saya apa antara, dari ya, siapa? Boleh tanya? saya Begini, kita sambil latihan ya, sambil latihan teman-teman. Di bawah itu ada kolom reaction, coba lihat kolom reaction. Nanti kamu klik tanda ini sebagai latihan. Nanti juga kalau Zoom nanti seperti itu. Pak Rudin, coba kamu lihat di bawah ada kolom reaction di Zoom di layarnya kamu. Coba baca di bawah reaction. Ada? Baru klik yang raise hand. udah Pak. Ada? Ya, Oh sudah 3. Oh sudah. Pak, siapa lagi? Pak Gottlieb ini tadi sudah ya? Ibu Irawati dulu ya. iya boleh boleh Pak. Silakan Ibu Irawati. Langsung Oh ya, saja. oh ya. Iya. Terkait dengan perubahan tadi, kebetulan kan kami dari rumah sakit. Nah, yang pengen saya tanyakan itu misalnya salah satu dari terjadinya stunting itu adalah adanya gizi buruk. Nah, Ya. apakah boleh kami mengambil data sebagai perubahan untuk pasien yang gizi buruk yang kami akan ikuti dari awal masuk sampai pasien itu pulang? Apa semua perlakuan yang diberikan terhadap pasien tersebut sehingga pasien tersebut pulang minimal dengan status gizinya menjadi kurang karena kalau biasanya menjadi baik itu akan memerlukan waktu yang panjang sekali dan biasanya pasien tidak akan mau bertahan lama di rumah sakit. Jadi paling tidak pasien itu pulang dengan gizi kurang. Apakah boleh itu kami jadikan sebagai perubahan? Boleh, Boleh. boleh. Oh Jadi begitu. semua hal. Jadi aksi perubahan itu sebenarnya tidak melihat suatu sederhana atau sangat yang itu, tapi semua hal yang memperbaiki kinerja di tempat ibu bekerja dan yang belum pernah dilaksanakan itu boleh. Oh baik. Ya. Tapi nanti kan dia agak luas tadi. Dengan siapa ibu kolaboratif, dengan siapa ini. Nah nanti kan Nah, tujuannya, sasarannya kan tadi dalam rangka mendukung program stunting, pemerintah. program nasional ini itu. Iya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kebetulan kan sekarang lagi ada ya program dari pemerintah provinsi sehubungan dengan ayah stunting itu apa Tangguh Bersinar. Yes. Nah, itu juga apakah bisa kami mengambil data dari desa di mana lokus kami sebagai ayah stunting itu? Kan ada beberapa desa kami ditunjuk, ada 2 desa kalau kami Madani kebetulan ada 2 desa yang ditunjuk menjadi ayah stunting dan kami saat ini sudah berjalan sekitar hampir 2 bulan kami memang melakukan intervensi terhadap anak-anak stunting yang ada di lokus yang menjadi lokus dari Madani yaitu ada 2 desa di Kaleke. Apakah data tersebut juga boleh kami gunakan sebagai perubahan? Paling tidak kami mengambil anak balita ataupun nantinya ibu hamil atau ibu menyusui. Ya. Jadi yang menjadi apa tujuan utama adalah dalam rangka mensukseskan program Eh, stunting. Stunting ya, Ya. Nah, nanti pencegahan stunting ya. peran, nah dan di bawahnya kan tentunya ada peran yang stunting kan banyak peran ini, peran ini, peran ini. Nanti ibu jabarkan saja peran rumah sakit Undat, rumah sakit Madani seperti ini. Nah di situ yang ibu ini boleh. Oh iya, apa intervensi yang kami berikan begitu Pak ya? Ya, nanti Ya, kan ini banyak di dalam. Nanti diajarkan di pelatihan ini siapa saja yang terlibat, bagaimana pelaksanaannya, ya, kolaborasi seperti apa, lalu siapa yang akan ibu gerakan seperti itu. baik. Baik, Ya, terima kasih Pak. ya. Nanti juga dan kedua jangan lupa teman-teman bahwa diharapkan selalu ada sentuhan digitalisasi dalam pelatihan. Tapi itu nantilah, itu nanti nanti tak usah kita dulu pikirkan hari ini. Hari ini kita fokus saja dulu, fokus pada coba tiga sudah melihat-lihat isu permasalahan di tusinya, lalu sudah mulai mengetik-mengetik, menulis-nulis dalam bentuk latar belakang, tujuan, sasaran apa yang mau diperbaiki, nah, seperti kerangka acuan kendala. Nah itu sudah lumayan, insya Allah sudah sangat menurut saya eh, sangat baik ketika menjadi persiapan mengikuti pelatihan. Nanti ibu juga kalau ibu Irawati nanti kan ke ini ke apa kelapa kabit ya di sana. Kenapa Pak? Kabitnya ya, kabitnya ya, Kasih kasih Pak. kasihnya Iya. bukan yang nanti atasannya, atasannya,
Atasan langsung Kabitnya, Ibu. benar Kabit, Ya, Pak. nanti kan Ibu juga lapor ke Kabitnya. Baik. Pak, saya punya isu begini-begini, ini coba yang saya mau anu, nanti kan diberikan masukan. Jadi terbangun kalau enggak. Tapi jangan lupa, tadi itu cari teman-teman yang pembelajar, tadi yang fungsional, nanti diskusi sudah mulai, ajak-ajak diskusi sambil baca. Ya, ada teman-teman itu. Oke? Oke, baik Pak. Sudah siap. Oh, terima kasih. Pak Rudin, silakan. Pak, suaranya kecil ya? Tidak keluar suara. Dari Biro Hukum mungkin Ibu Nurul Komaria juga ada. Silakan. Tidak, oh kecil suaranya Komio Pak Rudin. Tidak keluar. Atau sebelumnya sambil sambil ini ya, sambil Pak Rudin cari-cari suaranya. Pak, ini Pak Godliff. Pak Godliff juga. Ya, Ya, ada terima kasih Pak. present. Bisa didengar suara saya? Iya, dapat kedengaran. Oke. Ya, ya ini terkait dengan pelaksanaan teknik. Perkenalan nama publik dari Dinas Pertanahan Provinsi. Ya, terkait ini um, ketentuan untuk kita berseragam di depan layar itu gimana? Apakah setiap hari hanya seragam itu ada seragam khusus mungkin putih atau gimana? Itu aja supaya biar kita jangan sampai kita pakai warna merah, hijau, biru dan Oh iya. tidak nyaman nanti tidak serasi. Itu aja Pak. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Untuk persiapan apa yang akan dipakai, pakaian akan dipakai nanti pakaian putih itu tapi selama Zoom ya. Ini belum. Persiapannya masih panjang karena teman-teman masih self-learning dulu ini selama 10 hari. Tapi nanti untuk pakaian nanti untuk semua persiapan untuk pakaian dan itu nanti disampaikan, dikirimkan ke grup. Ya, oke. Yang ini kita fokus saja dulu untuk bahas persiapan tadi, persiapan isu 3 isu permasalahan. Siapkan itu aja kita fokus dulu. Oke, Pak Godliff. Baik. Yeah. Ya, Ya, silakan. terkait Ada isu Pak. ya. Ya. Terkait isu kalau ya seperti dari standar LAN itu sebenarnya ada keterkaitan terkait dengan pelayanan publik dan investasi gitu. Ya. Itu yang bisa kita dorong nanti di kehutanan itu. Di dinas mana Pak? Pertahanan pangan. Dinas kehutanan. Oh iya, kalau dinas kehutanan suhu itu. Kalau untuk semua kena itu dinas kehutanannya ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengelolaan kehutanan itu. Oh, apalagi kalau dinas sudah kena, kan? Ya. Siap, Ya. sip. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Pak Ahmad Komeni ada 2 Komi punya, ada yang angkat tangan ini. Silakan. Baik Pak. Iya. Ya, saya langsung aja Pak. Ini terkait jadwal Pak, seperti kemudian Zoom, kemudian Classroom. Mungkin izin Pak, mungkin kita dibagi proses waktu jadwal pembelajarannya, kapan saja self learning, kemudian Zoom meeting dan in class-nya. Supaya kami juga bisa membagi waktu Pak untuk pekerjaan kami Pak. Iya. Karena biar bagus pembagian waktunya antara apa yang dikerjakan termasuk. Itu aja Pak, makasih Pak. Itu aja, Meni. Ya, untuk jadwal semua sudah ada disiapkan, tapi nanti minus berapa ya Bu? Di Ibu Mar ya akan di share di grup. Kemarin kan Pak, di situ kan masih tanggal 13. Karena ada perubahan, nanti untuk perubahannya Pak, nanti kami akan kirim di grup Pak ya, Bapak Ibu. Ya. Kemarin itu informasi sebelumnya kan cuti itu sampai tanggal ini. Jadi sebenarnya tanggal 13 kemarin kita sudah menghitung mulai. Tetapi ternyata informasi lagi sampai tanggal 15. Nah, sekarang lagi disiapkan semua jadwal
insya Allah sebelum tanggal 17 ya, yang penting Bu ya, Bu Marni ya, itu Ya, sudah siap, Pak. diposting. Siap. Tapi untuk kesiapan 3 isu, Pak Komeni, ini sudah siap? Sementara sudah siap, Pak. Ada dari Pak Eka itu. Iya, kami perbaik apakah, ya kan? Buka kamera. Tidak, ada 2 ini. Satu ada satu Pakai yang pakai 2 perangkat mungkin Pak 2 Koma perangkat ini. kami pakai. Pakai 2 perangkat. Pak Koma ini. 2 perangkat kami pakai 2 pakai. perangkat mungkin Pak dia. Oke. Mana Pak Koma ini? Iya Pak, 2 perangkat. Ya. Nanti saya ini. Ada lagi Pak Rudin tadi angkat tangan. Komiu, Pak Rudin. Cita-cita kita. Oh, masih bermasalah kami punya ini. Apa? Coba Pak Denny, Pak Denny. Mana Pak Denny? Mana dia? Pak Denny. Pak Denny. Suara dulu Pak Denny. Yang lain ini yang apa? Yang dia punya kameranya off ini, tapi mendengar. Tahu Pak Eka, ada yang ditanyakan Eka. Oh, Eka sudah tadi. Oh, sudah tadi ya. Saya, Bu. Nggak ada. Iya. Yang dari Morowali, Pak Taufan. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Silakan, Ya. Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita cukupkan saja. Tapi yang penting hari ini adalah persiapan. Memang poin kita adalah teman-teman, saya pikir poinnya juga sudah sampai ke teman-teman semua. Teman-teman saya pikir sudah mulai berpikir, kalaupun hari ini sudah mulai berpikir bahwa apa ya isu saya akan angkat, tetapi mohon yang paling sangat baik itu kalau rencanaannya dibaca. Karena di rencana strategis itu semua ada. Pasti tulisannya ada. Di rencana strategis itu pasti tulisannya ada. Cuma nanti tinggal fokus kepada apa yang mau diangkat, itu nanti lebih turunannya lagi. Oke. Mungkin teman-teman karena sudah tidak ada, kita tidak apa-apa. Itu saja dulu. Tapi saya nanti saya kirim yang apa? Saya kirim di grup untuk persiapan itu supaya mulai teman-teman bisa menyiapkan. Pak Ibu Nurul Komaria, ini saya mungkin ada dari percepatan penanganan hukum. Tapi saya pikir sudah paham semua teman-teman ini. Sudah persiapkan. Kalau sudah tidak ada, kita cukup saja karena hari ini juga cuma bagian persiapan kita cerita bebas. Poin-poinnya juga sudah sampai ke teman-teman. Saya mohon, maksudnya ini bisa mulai kita oret-oret, mulai baca-baca, mulai menyiapkan 3. Karena hal 3 itu pasti juga akan kalian disiapkan nanti pada saat kebutuhan mulai dari awal pelatihan. Kepemimpinan Pancasila seperti apa terhubung dengan tusi teman-teman. Oke, cukup ya. Silakan saja, sudah mulai ya selain Lebaran memulai persiapkan supaya poinnya tadi itu nyaman, Komio ikut pelatihan. Oke. Umar ada Denny. Silakan Pak Denny. Ya Denny Pak. Assalamualaikum. Mana itu apa? Siap. Mana Tadi lagi di jalan Pak Kabit.
Maaf Pak Kabit, mudik. Ya, tidak apa-apa. Ini kan Ya ini Pak Kabit, kesempatan mudik. juga ini supaya Nah, siapa? siap. Ya, Mohon maaf Pak ya, Kabit, mudik. tadi jaringan Tapi dia poinnya, mudik. silakan. Siap. Silakan, Begini apa Pak yang mau Kabit. diinikan? Begini Pak Kabit, terkait dengan kegiatan tanggal mundurnya itu sudah pasti tanggal 17 ya, Pak Kabit ya? Pasti. Pasti sudah. Yes. Ya, salam hormat saja Pak Kabit, selama tidak Pak Kabit ini. Ibu Marni. Oke. Siap, Pak Denny. Mantap, mantap Ibu Marni. Ya, sapa. Salam hormat Ibu Marni. Pak Denny, sapa juga. Ya, disapa Siap. juga teman-teman lain. Siap, Disapa juga teman-teman semua lain. Ya. Minal aidin wal faizin. Ya. Pak Eka. Saya pulang kampung Pak Eka. Pulang ke Parigi Pak Eka. Pulang ke Parigi. Pulang kampung deh ke Parigi. Ibu Irawati ini pada ini orang SKM itu, orang SK. Sudah siap. Kesehatan dulu. Ya, siap. Pak Hussein. Oke, Pak Kabit, teman-teman saya sudah kopi semua, saya sudah terima, bagus dia punya Pak Kabit, sudah masuk semua Pak Kabit. Insya Allah aman berjalan lancar. Sip. Ya, insyaallah. Mantap. Amin. Ya, salam hormat Ibu Marni. Sampai ketemu. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Marni. Oke, teman-teman, saya pikir juga sudah 2:30. Ini juga bagian daripada persiapan kita karena poinnya juga cuma itu, kita tidak lagi ini. Saya pikir semua sudah pesannya juga sudah sampai pada teman-teman. Nanti saya share di grup, ada tadi yang persiapan yang harus disiapkan, saya share di grup untuk bisa dipegang masing-masing oleh teman-teman peserta. Oke, Bu Marni, cukup untuk hari ini siapan kita untuk teman-teman mengikuti pelatihan. Semoga sehat, aman, semua nyaman. Dan sebelum ini saya juga menyampaikan karena nanti kita sudah masukin Lebaran, selamat berpuasa.